Selamat bertemu kembali dalam kuliah kita tentang bangunan tenaga air. Jadi pada hari ini kita masuki season yang keempat ya. Dalam season yang keempat ini kita berbicara tentang bagian yang kedua dari slide ini. Yang pertama kemarin sudah selesai, itu dunning section. Sekarang kita masuk ke supply section. Ini adalah bagian dari pengalihan air dari sungai ke powerhouse ya. Jadi ini namanya adalah supply section. Mari kita lanjutkan. Nah, jadi dalam supply section ini setelah bendung dari waduk air keluar itu kita akan ketemu pertama bangunan hidrolis namanya adalah sluice gate atau pintu sorong. Inilah yang disebut namanya intake sebenarnya ya. Jadi ini adalah intake yang akan kita gunakan sebagai pintu untuk mengambil air dari waduk atau check dam ya. Nah, sluice gate ini adalah merupakan intake yang bisa dipakai untuk mengambil air atau juga membuang flushing. Umpamanya kalau ada lumpur di dekat pintu air atau penangkap lumpur, itu bisa di flushing, dibuang kembali ke bagian sungai atau tempat pembuangan ya. Jadi itulah sluice gate ini. Nah, sluice gate ini adalah merupakan pintu sorong yang letaknya ada di bawah ya, di bawah dekat lantai. Jadi dia fungsinya seperti orifice sebenarnya. Jadi kalau fungsi debitnya itu adalah pangkat water depth pangkat 2, pangkat setengah ya. Jadi fungsi debitnya hanya sedikit saja, dia Q-nya bisa besar. Jadi itu ciri khas daripada sluice gate. Ini sluice gate ini selain berfungsi sebagai bangunan ukur, dia bisa mengukur debit ya, karena kita bisa kalibrasi, kita bisa buat rating curve-nya. Jadi dia bisa mengatur debit dan bisa mengukur debit. Jadi dua fungsinya, measurement structure dan regulating structure. Jadi dua fungsi inilah merupakan peran dari pintu sorong ini ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ini pintu sorong bekerja ya. Nah, pintu sorong atau sluice gate ini keadaannya bisa dua kondisi, di mana bukaannya yaitu selebar W ini itu terendam atau disebut juga debit sluice gate yang submerged atau terendam. Nah, untuk kondisi yang seperti ini itu debit yang mengalir lewat bukaannya ini itu bisa dihitung dengan rumus ini ya. Lihat di sini Q sama dengan koefisien debit dikali dengan koefisien velocity dikali W. W ini adalah bukaan dari pintu itu ya. Dikali B lebar pintu ke arah horizontalnya. Jadi ini adalah 2G. H1 kurang H2 ini kalau diperhatikan ya, H1 kurang H2 itu adalah head loss ini ya. Ini adalah H1, ini adalah H2, ini adalah head loss-nya. Nah, di mana dipakai V2 kuadrat per 2G? Karena V2 kuadrat per 2G ini adalah energi yang diakibatkan oleh velocity. Itu digantikan oleh CV ini ya. CV ini kita rubah di sini mestinya H kapital. H kapital 1 kurang H kapital 2. Jadi begitu kita masukkan ini dengan physical H atau muka air ya, muka air di upstream dan downstream, maka itu digantikan dengan CV ya. Jadi CV itu kalau begitu sebenarnya adalah H1 per H2 gitu ya. Nah, jadi dengan demikian maka perhatikan ini sekali lagi ya, W kali B itu adalah A, luas daripada lubang pintu sorong yang terbuka atau orifice ya. Nah, jadi kalau begitu kita akan mendapatkan debit dengan cara seperti ini kalau kondisinya seperti ini. Nah,
Kemudian ada kondisi di mana kemungkinan itu tidak tergenang. Artinya di belakang ini dia tidak tergenang atau unsubmerged. Kalau dia unsubmerged karena ini tekanan tinggi, ya mungkin ada kontraksi. Nah, kontraksi biasanya di sini akan sampai pada satu ketinggian A, itu biasanya adalah kedalaman kritis. Kalau ini lebih kecil dari ini, berarti A-nya kan A dikali dengan B. Kalau tadi W kali B, ini A kali B. Nah, itu perbedaannya. A dikali dengan B. Nah, oleh karena itu, maka sekarang H1 kurang H2-nya, ini H2-nya kecil, H1-nya besar, jadi selisih energinya ini, H1 kurang H2-nya lebih besar dari yang tadi, tetapi A-nya itu lebih kecil. A kali B menjadi A. Ya, jadi A kali. Jadi ini perbedaannya. Jadi perhatikan. Dalam hal kita membuat mengoperasikan, ya, perhatikan bahwa debit yang kita butuhkan di turbin itu diatur di sini. Awalnya kan bermula dari bendung, ya. Nah, ada check dam atau bendung atau waduk. Dari sana air dikeluarkan. Jadi dikeluarkan itu dimulai dari sini. Jangan nanti kita buka ini, kita nggak buat rating curve yang benar, sehingga kita nggak bisa pastikan apakah debit untuk operasional turbin kita terpenuhi atau tidak gitu. Ya, jadi oleh karena itu dimulai dari bangunan hidrolis inlet, ya, nah, pintu masuk ke turbin. Ini di atas ini masih di dam, ya. Nah, dan ini adalah bagian dari supply section. Inilah yang pertama kita jumpai bangunan hidrolis setelah bendung, ya, pintu untuk masuk ini. Nah, jadi oleh karena itu maka dalam bendung ini, ya, dalam pintu ini pastikan bahwa ini jangan ada sempat ditutup oleh sampah-sampah atau kayu-kayu yang ada di sungai atau di waduk. Jadi di depannya ini harus difasilitasi dengan screen, ya, dikasih screen rack atau jaring besi atau beton, sehingga sampah tidak masuk ke dalam dan dibersihkan secara reguler, ya, sehingga nanti dia kalau tertutup dengan ranting-ranting atau sampah-sampah ini, nanti W-nya ini berkurang. Nah, kita pikir kita sudah buka selebar W, tak taunya dia berkurang penampangnya karena ada ditutup oleh debris atau sampah-sampah, ya. Baik. Nah, dalam hal ini tadi, ya, kalau kita mau gunakan improvement terhadap rumus yang ini, yang sederhana mengingatnya sebenarnya ini, tapi bisa juga dikenalkan N, ya. N itu adalah H1 dibagi dengan W. Bukaan ini, ya, tinggi muka air dibagi W, itu kita misalkan N gitu, ya. Dan kita katakan delta, ya, delta itu adalah sama dengan contraction coefficient. Nah, kalau kita kenalkan ini dua, maka rumus ini bisa kita modifikasi menjadi rumus seperti ini. Q sama dengan CD kali CP kali B kali W. Jadi nggak A lagi, ya, karena A ini sebenarnya adalah A kritis yang kita akan hitung lagi, sebenarnya harus dihitung lagi A-nya. Nah, supaya dia semua physically, ya, secara fisik bisa diukur di lapangan, maka A-nya ini diganti dengan W, tapi sini sudah pangkat 1,5, ya, di mana di dalamnya ini ada perkalian tambahan N kurang delta kali 2G pangkat setengah, di mana delta itulah construction coefficient, N itu H1 per N. Nah, berapa besarnya delta? Kalau N itu pasti, ya, kalau kita dapat tinggi air di buka pintu dan berapa kita buka, ini pasti bisa kita ukur. Nah, contraction itu dihitung dengan empiris dengan cara seperti ini, ya. Kalau umpamanya N sama dengan 2 gitu, ya. N sama 2 berarti artinya lebaran bukaan ini adalah
setengah dari ini, atau tinggi air 2 kali W gitu ya. Kalau itu besar deltanya 0,63. Kemudian kalau N sama dengan 3, berarti delta 0,65. Kalau N sama dengan 10, delta 0,2. Jadi kalau ada di antaranya ini diinterpolasi aja deltanya dari besaran ini, sehingga kita memperoleh nilai delta pada rumus ini ya, delta sini ya. Nah, ini kalau dengan demikian berarti ini semua kan measurable, artinya bisa diukur ya, secara fisik bisa diukur. Kalau EC tadi ini berubah-ubah, kalau debitnya berubah, E-nya berubah gitu ya. Nah, karena ini critical depth itu berubah karena dia fungsi debit. Nah, tetapi kalau sudah kita masukkan di sini, berarti dia semua adalah fungsi fisikal ya, fisik dari ini sudah dikonversi ke sana karena E sama delta kali W ya. Nah, jadi dengan demikian maka ada koefisien debit itu juga bisa digunakan besaran-besaran seperti ini ya. Itu antara 0,6 sampai 0,61, bervariasi antara N 1,5 sampai 5 ya. Ini. Jadi ini khusus untuk yang unsubmerged sluice gate atau unsubmerged pintu sorong, atau pintu sorong yang tidak tergenang di bagian downstreamnya. Gunakan formula ini. Kenapa? Karena inilah yang kita pergunakan untuk debit yang akan memutar turbin. Nah, artinya apakah kondisi seperti ini bisa ditemukan? Ya bisa. Kalau hanya ini tinggi sekali, umpamanya kalau kita punya pintu dengan tinggi H1 yang sangat tinggi gitu ya, maka tekanan hidrostatisnya besar sehingga dia bisa membentuk aliran seperti ini ya. Jadi oleh karena itu harus pastikan empiris rating curve pintu ini kita bisa develop, kita buat sehingga penjaga pintu bisa senantiasa mengatur bukaannya sesuai dengan tinggi muka air, karena tinggi muka air di reservoir atau di waduk atau di belakang dam itu kan berfluktuasi. Jadi kalau hanya berfluktuasi berarti bukaannya kan harus di adjust sesuai dengan perubahan itu. Jadi syaratnya adalah supaya operator pintu itu mengerti cara mengoperasikannya, maka siapkan di situ SOP-nya, pasang pail skull di waduk atau di atas mercu bendung ya, di waduk atau di air yang di belakang bendung. Nah, jadi instruksi kepada penjaga bendung hanya begini: kalau permukaan airnya terbaca sekian, maka kau buka ini dengan W sama dengan sekian. W itu kan tergenang air, kan nggak mungkin dia tiap saat turun ke bawah gitu ya. Jadi ujung di atas dari putaran itu diatur untuk B sama dengan 0, berarti di atas diukur sama sekian dari pail tertentu. Kemudian untuk selanjutnya B sama dengan 1, 2, 3 itu di atas diukur. Nah, itu saja instruksinya supaya dia tidak bingung. Karena yang buka itu bukan engineer ya, yang buka itu penjaga pintu namanya. Nah, ini adalah cara pengelolaan dan pengoperasian sebuah pintu supaya debit kita terjamin. Ya, ini untuk sluice gate. Inilah pintu, itulah bangunan hidrolis pertama yang kita jumpai untuk supply section. Nah, sekarang coba kita masuki ke section urutan berikutnya, yaitu pipa atau open channel. Jadi itu bisa saja ya, bisa saja open channel, umumnya open channel untuk diversion channelnya ini, tapi bisa juga ada pipa, tapi pipa ini umumnya dalam bentuk penstock
ya, penstock itu ada pipa. Tapi di antara bendung sampai ke forebay atau bak penenang itu umumnya saluran terbuka. Bisa saluran tertutup, tetapi alirannya tetap aliran gravitasi. Umumnya begitu. Ya, agak jarang kalau kita mau buat pipa. Bisa saja mungkin karena ada lembah besar kali, mungkin kita harus pakai sipon gitu ya. Tapi itu kurang efektif. Biasanya orang lebih cenderung memakai talang ya, supaya head loss-nya jangan banyak yang hilang. Karena fungsi pertama kita bikin diversion channel adalah mengurangi kehilangan energi dalam perjalanan air menuju turbin. Ya, itu prinsipnya. Jadi nah, sekarang perhatikan. Kalau kita menggunakan pipa, tapi ini yang sebelah kiri ini adalah pipa, ini adalah terbuka. Ini saya hanya mau menunjukkan bagaimana perbedaan garis energi kalau air itu mengalir di dalam pipa yang tertutup, yang bertekanan ya, bukan yang gravitasi, dan yang terbuka ke atmosfer gitu. Nah, ini adalah pipa, ini nanti dipergunakan untuk penstock ya, atau pipa pesat. Ini adalah diversion channel atau saluran pengalih ya. Nah, jadi coba perhatikan di sini ya. Kalau inilah pipa, ini adalah center line pipanya, ini titik 1 dan titik 2, maka di titik 1 ini total energi, ini garis lurus ini total energi ya, di titik 1. Nah, itu adalah H1, itu elevasi dari center line pipa plus P1 per gamma. Gamma itu adalah rho kali G. Ya, atau unit gravity force namanya. Nah, P1 ini adalah tekanan hidrostatis pada titik 1. Jadi itu adalah merupakan tekanan, gaya tekanan pada pipa. Nah, terus yang di atas ini adalah energi kinetik, yaitu V1 per 2G kuadrat. V1 kuadrat per 2G. Ya. Nah, jadi total energinya di titik 1 adalah sama dengan H1 plus P1 per gamma tambah V1 kuadrat per 2G. Perhatikan ya, ini komponen-komponen energinya. Energi hidrolik ini. Ini energi hidrolik itu adalah seperti ini ya. Kalau di saluran ya, itu elevasi E1, tinggi air, tinggi muka air. Jadi kalau di sini tadi adalah pressure P1 per gamma, di sini adalah E1. Jadi tekanan hidrostatisnya adalah segitiga ya. Ini adalah E1 ya. Per 2G ini sama. Nah, ini adalah perbedaan prinsip dari penggunaan saluran media pipa dan media saluran. Kita perhatikan dari persamaan Bernoulli ya, itu adalah kekekalan energi namanya ya. Maka energi pada titik 1 adalah sama dengan energi pada titik 2 tambah head loss. Jadi kalau pipa kita bikin simbol head loss itu adalah HF atau friction loss ya. Nah, di friction loss-nya. Jadi HF-nya itu, maka sekarang kalau garis ini kan sama ini sama ini sama. Tapi kalau di sini di titik 2 H2 tambah P2 per gamma tambah P2 kuadrat tambah HF. Ya. Jadi kalau di sini hal yang sama. Ini H2 tapi di sini E2 bukan P2 per gamma tapi E2, ini V2 kuadrat tambah HL, head loss perjalanan dari sini sampai ke titik 2. Nah, ini adalah prinsip dasar dari persamaan Bernoulli bahwa energi pada titik 1 adalah sama dengan energi pada titik 2 plus head loss, baik di pipa maupun di saluran terbuka. Kalau di pipa head loss-nya apa saja? Semua friction losses yang ada di sini dan perbedaan elevasi. Ya, di sini apa saja? Perbedaan elevasi. Ya, jadi oleh karena itu maka kehilangan energi itu dan HF itu menjadi penting. Kenapa? Karena kalau ini banyak,
berarti nanti energi yang tersisa kan dari sini kemari ya. Kalau itu sisanya sedikit ya, yang memutar turbin kita pun sedikit energinya. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah menghemat energi hidrolik yang sampai di titik terakhir, yaitu di powerhouse untuk memutar turbin. Jadi ini prinsip-prinsip energi hidrolik pada saluran terbuka dan pipa yang akan kita gunakan di dalam supply section ini ya. Nah, jadi sekali lagi, energi hidrolik itu adalah terdiri dari energi potensial itu H ya, atau elevasi tambah tinggi muka air. Kemudian dalam hal dengan pipa itu ada tekanan atau pressure ya. Itu kalau pipanya dibelokkan pun begini, energinya tidak hilang HGL-nya karena pressure-nya tetap, tetapi kalau di sini kan nggak ada pressure. Pressure-nya sebenarnya nol karena sama dengan 1 atmosfer. Jadi kalau di sini kita belokkan ke sini, kita naikkan lagi gitu, nggak sanggup dia karena energinya mungkin nggak cukup. Tapi kalau pipa turun sini naik lagi, asal hydraulic grade line-nya atau pressure-nya cukup, dia masih bisa bergerak. Itu perbedaannya ya. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah energinya ini komponennya. Nah, sekarang debit pada aliran ini itu adalah seperti ini ya. Coba kalau pipa, kalau dia terisi air, itu luas penampang basahnya langsung sama dengan 1/4 VD kuadrat. D itu adalah diameter bagian dalam dari pipa. Jadi oleh karena itu A-nya saya langsung 1/4 VD kuadrat. Sekarang V itu velocity, kecepatan aliran, dan itulah debit Q yang dialirkan di sini. Nah, dalam hal kita menggunakan pipa dalam penstock kita, maka di ujung tadi, di awal tadi, di dump side, itu debit sudah kita keluarkan melalui pintu, ya, melalui pintu sorong. Jadi artinya debit itu harus dipastikan bisa ditampung oleh pipa ini, ya, diameter berapa dia harus dibuat supaya debit tadi bisa masuk ke turbin gitu ya. Jadi itu gunanya adalah Q-nya kita ketahui, nanti ininya A-nya didimensi ya sama V-nya dengan cara aliran pada air pipa bertekanan ya. Di antara pintu ya, pintu di dam sampai ke titik 2 ini, dalam hal ini mungkin kita ada di 4by atau bak penenang, maka itu umumnya adalah ini penampangnya seperti ini, saluran terbuka. Maka di sana ada 2 garis penting ya, di sana 3 garis penting. Satu slope dari saluran, dasar saluran, ini yang tebal ini. Ini hydraulic grade line, itu maksudnya elevasi permukaan air ya. Kemudian energy grade line, itu adalah energi potensial tambah energi kinetik, V kuadrat per 2G. Ini energi grade line-nya. Nah, di sini sama. Ini HGL-nya, ini energi grade line-nya, tapi ini pipanya ya gitu ya. Jadi untuk ini rumus debitnya sama, hanya luas penampang basah untuk open channel ini sesuai bentuk penampang. Bentuk penampang itu bisa trapesium, bisa 4 persegi, bisa segitiga ya. Nah, jadi ini tergantung letaknya. Nah, ini 2 inilah debit tadi kita salurkan dan dibawa oleh 2 jenis media ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini adalah long section. Jadi ini sudah secara engineering, secara hidrolika. Itu tadi dibendung ya. Ini intake. Berarti ini adalah muka air di bendung atau di waduk. Nah, berarti inilah total energi yang ada ya. Kemudian di sana ada hydraulic grade line, itu permukaan air. Kalau dia alirannya uniform, berarti ini kemiringan hydraulic grade line-nya sama dengan atau sejajar dengan kemiringan dasar saluran. Bisa
dianggap sama kalau alirannya memang laminer dan homogen ya. Nah, kemudian sampai di 4-by ini pada umumnya ini namanya bak penenang. Berarti kan velocity-nya di dalam ini itu sudah sangat lambat, dan pada saat dia mau keluar dari pipa itu V0-nya bisa dianggap sama dengan 0. Nah, jadi kira-kira seperti inilah hidrolik dari diversion channel kita. Alfa ini adalah kemiringan dari dasar saluran. Nah, sekarang kalau kita ambil yang general cross section dari penampang saluran ini, itu umumnya adalah trapesium seperti ini ya. Kenapa trapesium ini disebut general? Karena kalau tetanya sama dengan 0, berarti salurannya kan sama dengan 4 persegi. Kemudian kalau B-nya sama dengan 0, salurannya kan segitiga. Jadi trapesium ini adalah mewakili bentuk penampang yang bisa digunakan umum untuk penampang ini ya. Ada juga orang ini sama ini tidak sama besarnya gitu, tapi itu umumnya secara hidrolik kurang efisien ya. Jadi dia harus bentuk seperti ini. Nah, ini adalah typical cross section. Kemudian setelah sampai di titik ini akan masuk ke ke turbin dengan pipa. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa untuk diversion channel itu umumnya adalah penampang open channel. Jadi kalau kita misalkan ini adalah bentuk geometrinya, maka parameter-parameter tersebut adalah A, itu adalah luas penampang basah ini, yang trapesium ini. Itu adalah B tambah Z kali A kali A. Ya. Jadi ini tadi kan kalau saya gambar yang pertama tadi, ini saya tunjukkan dalam bentuk alfa sudut ya. Jadi kalau sudut ini, di sini adalah tangens. Jadi tangens sudut ini adalah 1 per Z gitu ya. Tangens sudut yang sebelah dalam ini, atau tangens sudut yang ini Z per 1. Kalau dia ambil sudut yang dalam ya, ini per 1. Jadi kalau dia digunakan 1 banding Z, itu artinya adalah tangens alfa, tangen theta. Kalau tadi ambil theta yang di sini, sorry ya. Theta yang ini kan sama dengan theta yang di atas ya. Jadi berarti itu tangen tetanya sama dengan Z. Ya, jadi kalau demikian maka ini A sama B tambah Z kali A kali ini. P itu perimeter. Ini tambah ini, keliling basah ya, keliling basah. Itu B tambah 2A akar 1Z kuadrat. Ya, itu rumusnya ya. Nah, kemudian T itu adalah luas lebar permukaan air bagian atas. Kalau yang bawah ini B, sebelah atas itu adalah T ya. Nah, itu adalah B tambah 2Z kali A. Nah, ini adalah parameter hidrolis dari penampang trapesium. Nah, kalau 4 persegi nanti Z-nya tinggal ini sampai dengan 0 ya. Kemudian kalau segitiga B-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kalau begitu ada parameter hidrolis lagi, yaitu R. Ini radius jari-jari hidrolis namanya. Itu adalah perbandingan antara luas penampang basah ini A dibagi dengan perimeter P. Ini namanya jari-jari hidrolis. Kemudian ini rumus yang umum kita gunakan untuk ini adalah rumus Manning ya. Ini kecepatan aliran adalah per N R pangkat 23 S pasang S setengah. S itu adalah slope dari saluran ini. Yang tangens theta ini itu sama dengan S. Ya, itu S. Apabila diasumsikan ini adalah sejajar sama ini, karena sebenarnya dalam S yang dimaksud ini adalah kemiringan energi sebenarnya ya. Jadi kalau dia alirannya homogen dan laminer,
maka itu sejajar ini tiga garis ini ya, energy line, hydraulic grade line sama slope dasar saluran sama, jadi bisa dipakai itu. Nah, sehingga Q sama dengan A kali V. Nah, dengan demikian maka kalau tadi di di pintu waduk sudah keluar debit sekian, pastikan dimensi dari saluran pembawanya ini cukup besarnya untuk membawa debit itu, ditambahi dengan freeboard yang yang cukup. Nah, masalah freeboard ini begini ya. Bayangkan kalau kita membuat saluran diversion channel ini, itu kan pasti di kaki bukit ini, dari kaki bukit sampai ke ujung sana. Kenapa di kaki bukit? Karena kita membuatnya lebih landai dari kemiringan sungainya. Kalau begitu, nggak bisa dihindari bahwa ada curah hujan atau aliran air yang ada di lereng bukit itu bisa masuk ke salurannya di beberapa tempat tertentu. Nah, ini umumnya itu harus diprotek. Kalau bisa jangan masuk ke saluran dengan menyiapkan ada drainase tambahan di bagian lereng dari open channel ini, supaya air yang itu tadi semua masuk di drainase yang paralel dengan saluran ini, di titik tertentu dibuang gitu ya. Jangan masuk ke saluran. Kenapa? Karena kalau itu cukup besar, nanti berlebih debit di diversion channelnya, overtopping dia, itu nanti malah membahayakan bagi saluran, bisa longsor salurannya ya. Nah, atau kedua, masalah berikutnya, terlalu banyak nanti endapan masuk di saluran sehingga bisa mengurangi kapasitas saluran dan bisa sampai di 4-by. Di 4-by nanti kalau sentret kita di sana tidak cukup daya tampungnya, kalau nggak kita perhitungkan dengan longsoran tanah seperti itu, malah nanti bisa 4-by-nya tidak berfungsi dengan sempurna ya. Jadi karena itu maka dalam diversion channel ini ada beberapa hal yang harus di-adjust di lapangan ya. Kemudian ada kalanya untuk menghindari terlalu panjang saluran ini, mungkin kita harus bikin terowongan gitu. Mungkin kita bikin terowongan untuk melewatkan saluran itu di dalamnya, di dalam terowongan ini, supaya tujuannya hanya satu, adalah jangan sempat head loss-nya banyak. Karena tujuan kita membuat diversion pun mengurangi supaya maksimal nanti head yang bisa kita gunakan untuk memutar turbin. Jadi kalau makin panjang saluran yang melintang atau masuk ke lembah naik lagi begitu, itu energinya banyak yang hilang. Jadi energi itu adalah benefit. Jadi kalau ada cost untuk bikin terowongan lebih ekonomis, why not gitu ya. Oke, baik. Kemudian pipa ya. Di pipa geometri salurannya ini hal-hal yang perlu diperhatikan di pipa ya. Q V kali A, A itu 1/4 VD kuadrat. Kemudian di hukum Darcy-Weisbach itu HF. Tadi di titik tadi ya, yang tadi kan ada HF ini ya. HF itu di pipa ini untuk Darcy-Weisbach itu dirumuskan besarnya adalah sama dengan F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Jadi ini adalah rumus Darcy-Weisbach. Jadi F ini adalah merupakan faktor kekasaran pipa. Ya. Nah, artinya koefisien kekasaran pipa. Jadi setiap pipa itu kan beda. Kalau ada steel, ada PVC, ada yang corrugated, ada yang clay. Semua itu F-nya beda-beda. Ya, ada pipa yang kasar, ada pipa yang halus, ada yang medium gitu. L itu panjang pipanya, ya. D itu adalah diameter pipa bagian dalam, dan V itu adalah kecepatan alirannya. Inilah gravitasi, percepatan gravitasi. Nah,
Ini rumus Darcy-Weisbach inilah yang digunakan untuk mendesain dimensi pipa. Jadi kalau umpamanya begini, yang kita izinkan HF itu hanya 5 meter, gitu kan. Berarti ini isikan 5, kemudian pilih pipanya, berapa panjangnya, nanti akan kita dapatkan berapa velocity-nya. Jadi kalau dapat velocity-nya, maka kita akan dapatkan berapa besarnya Q yang lewat di pipa ini, gitu ya. Atau Q-nya diketahui, ini nanti HF-nya. Jadi ada beberapa parameter yang harus kita tetapkan supaya dimensinya sesuai, ya, dimensi pipanya sesuai. Nah, dalam hal ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam aliran pipa ini adalah bilangan Reynolds atau Reynolds number. Reynolds number ini kan merupakan batasan dari jenis aliran dari mulai laminer, transisi sampai turbulen, kan gitu ya. Nah, kalau alirannya turbulen itu berarti head loss-nya kan besar di pipa itu. Kalau pipanya panjang itu signifikan itu. Tapi kalau pipa pendek mungkin tidak terlalu bermasalah sekali. Jadi oleh karena itu maka dalam mendesain pipa ini kita perlu mengetahui bahwa aliran kita tersebut laminer atau turbulen. Jadi itu untuk memastikan apakah laminer atau turbulen, maka itu harus dikenalkan Reynolds number. Ya, Reynolds number, Reynolds number ya. Reynolds number. Jadi Reynolds number ini itu adalah velocity dikali diameter dibagi viskositas. Ini viskositas kinematik namanya ya. Jadi ini tergantung kepada temperatur air, itu setiap jenis fluida ada untuk sekian derajat temperaturnya, ada viskositas kinematiknya ya, V. Nah, dengan Reynolds number yang kita ketahui, maka ini bisa dilihat dalam grafik ya, bahwa ini berapa besar F-nya gitu. Kalau diameter ini, kita pakai diameter ini, kemudian kalau diameter sebesar ini untuk E per D itu namanya relatif diameter ya, itu berapa besar F. Nanti kalau F diketahui, maka kita lihat ini laminer atau turbulen gitu, cek lagi. Nah, jadi ini mendesain pipa ini berbeda dengan ini karena ini pipa bertekanan, jadi ada di dalam masalah Reynolds number. Oke, kita lihat slide berikutnya untuk menggunakan Moody diagram ya. Biasa itu Moody diagram itu adalah melihat hubungan antara F dengan Reynolds number dan jenis pipa. Ya. Kok Reynolds number lagi? Reynolds number ya. Nah, melihat hubungan antara Reynolds number, friction coefficient F dan jenis pipa. Oke. Jadi untuk selanjutnya mari kita lihat untuk penggunaan daripada Reynolds number. Nanti di akhir dari pembahasan ini akan saya jelaskan bagaimana mendesain pipa untuk penstock. Ya, sekali lagi ya, untuk penampang pipa ini nanti kita lihat dalam penstock ya. Untuk penstock nanti bagaimana cara untuk menggunakan Moody diagram untuk mencari hubungan antara jenis dan diameter pipa, jenis pipa dan Reynolds number dan F ya. Oke. Jadi sekarang coba ya, ini ada dua sudah saluran yang kita bangunan hidrolis yang kita bicarakan. Pertama adalah pintu di supply section ini ya. Pintu, kemudian salurannya sendiri atau conveyance facility. Kemudian yang berikutnya adalah 4by ya. Nah, 4by ini sebenarnya di dalamnya ada kantong lumpur. Dia sambil menenangkan aliran di saluran, dia sampai di 4by.
Dan di sana kita pastikan bahwa lumpur itu tidak masuk ke turbin atau ke pipa pesat. Jadi oleh karena itu harus didesain sedemikian rupa sehingga kalau ada lumpur atau sedimen yang masuk dari saluran bisa tertampung di 4by ini. Jadi kalau begitu 4by-nya satu berfungsi sebagai penenang, kemudian kedua berfungsi sebagai penangkap lumpur dan bisa dibuang. Berarti ada flushing gate-nya. Jadi pintu sluice gate tadi salah satu dipasang di sini itu gunanya untuk penggelontoran atau flushing, membersihkan lumpur. Jadi secara periodik kalau endapan banyak seperti saya katakan tadi kan, kalau di musim penghujan mana tahu walaupun sudah dibangun paralel drainase di bagian tebing dari saluran itu, tapi mungkin saja ada endapan yang masuk dari bukit ya, yang bukit-bukit itu, lereng bukit masuk ke saluran. Untuk mengantisipasi itu kita siapkan penangkap lumpurnya, tapi ini biasanya nggak terlalu besar. Jadi kalau demikian harus selalu dikontrol. Kalau penampung lumpurnya ini, contohnya seperti ini ya. Ini bak penampung lumpur ini adalah di 4by itu. Jadi 4by-nya mungkin saja lebih besar dari ini, tetapi salah satu di dalamnya ada kompartemen atau bagian untuk menangkap lumpur ya. Nah, jadi kalau demikian ini adalah salah satu contoh bagaimana cara merancang kantong lumpur. Jadi ini hampir mirip seperti kantong lumpurnya di irigasi sebenarnya, saluran irigasi ya. Jadi coba perhatikan nih. Kalau umpamanya W adalah kecepatan partikel lumpur atau sedimen jatuh dan V adalah kecepatan aliran di bak itu walaupun lambat tapi pasti ada kecepatannya, maka waktu ini sampai ke sini harus sama dengan waktu air ini sampai ke ujung sini gitu. Jadi kira-kira ini adalah merupakan prinsip sederhana untuk menentukan panjang L, panjang kantong lumpur. Ya. Jadi kalau begitu H per W, H itu adalah traveling time ke bawah, itu H. W adalah kecepatan partikel jatuh. Ya. Kemudian ke depan ke sini L panjang dari kantong lumpur. Kemudian V adalah kecepatan aliran air ke arah downstream ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa ketahui bahwa V kecepatan itu adalah Q dikali H kali B. B itu lebar 4by ini atau dalamnya penangkap lumpurnya 4by-nya itu lebarnya adalah sebesar B. Jadi ini sebenarnya A ya, Q per A. Nah, VQ per A maka kita bisa dapatkan LB L kali B sama dengan Q bagi W, atau bisa dikatakan W sama dengan ya Q dibagi dengan LB kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana rumus ini untuk mendesain ukuran dari kantong lumpur ini ya. Yang penting adalah kita bisa dimensi berapa lebar B-nya dan berapa tinggi air ya. Nah, kalau lebih lanjut, ini ada Velikanov namanya. Dia mendefinisikan ini lebih ada kontrolnya, ya tidak hanya LB sama dengan Q per W, tetapi L kali B ini berarti kan sama dengan luas dari kantong lumpur ini, panjang kali lebarnya. Berarti luas kantong lumpurnya adalah sama dengan Q dibagi W. Artinya debit dibagi dengan kecepatan jatuh. Sebenarnya kecepatan jatuh ini kita harus buatkan satu eksperimen ya. Dengan jenis endapan seperti ini kecepatan jatuhnya berapa gitu ya. Jadi sehingga luas ini bisa kita dapat. Nah, ini diperkenalkan lambda. Lambda kuadrat bagi 7,1 dikali V per W dikali H pangkat 0,5 kurang 0,2 pangkat 2 dibagi H. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, lambda ini adalah fungsi dari D
ya, D per T, ya, artinya adalah jumlah sedimen yang diendapkan dan total sedimen yang diangkut, gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada beberapa parameter yang sebenarnya harus kita teliti di lapangan atau kita tetapkan besaran load daripada sedimen tersebut. Itu lambdanya sebenarnya 0 kalau D per T setengah, 1,2 kalau D per T 0,95 dan 1,55 kalau D per T 0,98. Nah, jadi untuk mendesain penangkap lumpur ini berarti data sedimen kita, bed load dan suspended load-nya itu adalah merupakan bagian yang harus kita analisis supaya besaran ini semua bisa kita gunakan untuk mendesain ini. Nah, jadi dengan demikian maka ini LB, luas kantong lumpur ini bisa kita hitung. Nah, jadi umumnya ya kalau ini untuk safe-nya, untuk 4x itu biasanya kalau tidak terlalu banyak potensi dari lereng bukit ya untuk memasukkan endapan ke saluran, maka ini antara 4 sampai 8 ya. L per B ini sekitar 4 sampai 8, harus lebih, antara 4 sampai lebih besar dari 4 sampai 8. Tapi umumnya ya kalau untuk yang potensial ininya dia agak panjang, dia harus lebih besar dari 8. L per B lebih besar dari 8 ya. Nah, jadi ini adalah satu kriteria untuk mendesain 4x dalam hal kantong lumpurnya ya. Nah, tinggi dinding 4x-nya itu tergantung volume berapa air yang bisa kita tampung di sana per satuan waktu untuk tinggi H. Nah, sekarang kita lihat penampang ini secara lebih teknis ya. Ini yang disebut tadi adalah H dari sini sampai kemari. Ini sedimen storage-nya ini adalah sampai titik ini. Itu yang tadi ada yang kita hitung L kali B ya. Nah, ini L kali B. Jadi ini di bawah ini dibikin slope-nya sedikit landai. Sekitar 1:50. Di sini sedikit agak curam supaya begitu air masuk dari saluran dia agak lebih cepat masuk ke sini endapannya dan bisa tersimpan di sini. Sebelum masuk ke pipa penstock ini, di sini harus dibuat satu wall ya, dinding supaya endapan ini jangan masuk kemari. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa dalam waktu-waktu tertentu apabila endapannya sudah sampai ke tinggi tertentu, pintu ini harus dibuka ini pintu penguras namanya. Nah, pintu penguras dibuka sehingga sedimen ini terbuang semua, gitu ya. Nah, jadi bentuk 4x itu secara skematik atau secara teknis itu memenuhi ini. Jadi coba lihat ya, ada di sini juga disiapkan ada drain pipe supaya kalau ada air yang tersisa di sini waktu mau melakukan perbaikan dibuang. Kemudian di sini ada screen menyaring supaya jangan ada sampah bisa lewat masuk nutup penstock masuk ke turbin. Jadi ada screen, ada drain pipe, ada flushing gate itu menghitung endapan, ada bak penangkap lumpur, ada spillway-nya. Spillway ini begini, ini harus ada. Kenapa? Karena kalau hujan nggak bisa juga kita nggak bisa kita hindari, sehingga nanti kapasitas pipa pesatnya lebih kecil dari air yang masuk di saluran karena kontribusi air hujan. Memang ini bisa dikurangi dengan menutup pintu di bendung ya, tapi kalau hal itu ada kemungkinan, maka lebih amannya siapkan ini sebagai emergency solution ya. Nah, jadi ingat ya, spillway, kantong lumpur, flushing gate, drain sama wall untuk menahan endapan jangan masuk ke bagian penstock, dan screen ya, saringan. Nah, ini adalah elemen-elemen utama yang harus ada di 4x. Nah, setelah itu air yang di sini itu sudah benar-benar calm,
diam, sehingga V di sini sama dengan 0. Jadi yang ada di sini hanya tekanan hidrostatis, energi potensial ya. Nah, jadi inilah yang akan mengalir ke pipa pesat ini. Jadi pipa ini disebut namanya pipa pesat karena memang tidak ada udara di dalamnya. Karena dia submerged full dan dia mengalir seperti ini ya. Nah, jadi ada kalanya untuk menghindari mana tahu ada udara di dalam ya, supaya jangan ada vakum pressure gitu ya. Ini di sini supaya dia tetap tekanan di awalnya ini adalah sama dengan tinggi air ini, ada fan pipe. Jadi kalau ada yang udara yang terjebak di dalam, dia bisa keluar. Nah, ini prinsipnya. Nah, kalau lihat plan dari atas kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah yang disebut namanya 4x. Ini penstoknya ya. Ini drainnya masuk ke flushingnya tadi juga. Ini flushing gate-nya, ini spillway-nya. Jadi air itu masuk ke spillway, kemudian buang lagi ke parit yang ini ya. Jadi saya kira ini yang perlu diperhatikan mendesain 4x. Maka berapa lebar B-nya dan berapa panjang L-nya dan berapa dimensi saluran itu tergantung kepada berapa besar debit yang kita perlukan untuk turbin kita. Makin tebal, makin besar debit yang diperlukan, maka 4x-nya juga makin besar. Karena di sini ini L 4 sampai 10 ya. Tadi di sini tadi saya cantumkan L per B lebih besar dari 8. Jadi ini rentangnya kalau di sini ditunjukkan antara 4 sampai 10 ya. Jadi saya kira 8 ke atas itu lebih safe supaya sedimen ini betul-betul tertangkap dengan baik ya. Nah, jadi ini 4x. Jadi cara menghitung berapa B dan L atau luasnya itu tergantung kepada debit yang masuk ya. Baik, kalau 4x-nya sudah selesai, maka inilah hydraulic structure yang keempat ya. Di sana tadi ada bendung, ada dike atau tanggul tanah atau earth dam, ada rock dam, kemudian masuk ke supply section, ada pintu sorong, ada saluran terbuka, dan berikutnya adalah setelah 4x ini adalah penstock ya. Ini adalah penstock, itu adalah pipa pesat ya. Pipa pesat itu ini 4x kita tadi. Ini yang saya bilang airnya sudah tenang ya, itu sudah betul-betul tidak ada riak-riak, sehingga dia bisa masuk ke penstock ini dengan start awal yang laminer ya. Jadi tidak ada udara yang masuk ke dalam ya. Nah, jadi untuk ini yang diperlukan itu adalah energi ini. Tadi saya katakan bahwa energi yang tersedia totalnya adalah sama dengan total tinggi air yang ada di 4x sampai dengan center line dari turbin. Ya, center line dari turbin itu adalah total H yang ada. Tetapi tentu saja antara inlet ini sampai turbin ada beberapa head loss ya. Ada head loss karena friction ya, itulah F tadi yang tadi di rumus aliran tadi. F itu adalah friction dari sini kemari sehingga dia ada HF-nya ini ya. Nah, kemudian ada V kuadrat per 2G itu adalah besar energi yang sampai ke turbin. Nah, kalau demikian maka energi yang tersedia untuk memutar turbin ini adalah energi hidrolik, yaitu P per gamma plus V kuadrat per 2G ya. Jadi HF ini adalah head loss-nya akibat friction
ada expansion joint, ada valve, ada pipe joint, ada bend gitu ya. Jadi semua ini adalah merupakan head loss yang disebut namanya HF. Oke. Nah, berdasarkan konstruksi ini, maka panjang pipa itu tergantung kepada lokasi letak forby dan turbin, rumah pompa. Kalau itu sudah kita rancang gambar teknisnya, maka ukuran teknis itu sudah diketahui. Hanya tinggal sekarang adalah diameternya berapa. Kalau debit yang mau saya keluarkan sekian dan beda tinggi adalah sekian, maka diameter pipa ini berapa, termasuk head loss-nya nanti dapatnya berapa. Nah, untuk ini kita perlu melakukan simulasi dengan menggunakan Moody diagram ini. Nah, di Moody diagram ini coba perhatikan ya. Ini adalah resistance coefficient, itu F. Tahanan gesekan, kehilangan koefisien gesekan dari pipa. Nah, ini aliran, jenis aliran adalah ke arah horizontal ini yang diindikasikan oleh besarnya Reynolds number. Reynolds number ini ya, itu VD per V. Itu tadi yang sudah dijelaskan pada beberapa slide sebelumnya. Nah, jadi aliran itu mulai dari laminer, kemudian aliran transisi, ya, aliran transisi, dan di sini adalah mulai full turbulen. Jadi kalau diperhatikan ya, mulai dari 0, dari 6 sampai dengan kira-kira 3000, 2500 itu transisi ya, itu random number adalah transisi, sehingga dia akan mulai berubah, dan pada saat dia sekitar 10 ribuan ya, itu sudah betul-betul turbulen. Nah, inilah yang harus kita simulasi berkenaan dengan mendesain pipanya. Berapakah F kalau kita mendapatkan besaran relatif roughness itu E per D. Ini tergantung kepada jenis pipanya ya. Jadi ini bisa kita lihat di grafik berikut ini, umpamanya ini. Relatif roughness E per D itu tergantung kepada jenis pipa. Saya kasih contohnya ini. Ini adalah salah satu pipa yang katakanlah konkret, pipe. E-nya 0,003 atau feet atau sampai 0,9 mm. Nah, E 0,9 mm, kemudian kalau begitu berapa diameter pipa yang kita gunakan? Kita coba, misalkan diameter 200 mili. Dengan kalau itu E per D-nya berapa? 9 mili bagi 200 mili 0,0 berapa? Cari ke sini. Nah, kemudian Reynolds number-nya berapa? Ya. Dengan dapat Reynolds number dengan E per D, kita lihat berapa besarnya resisten F ya, ke arah kiri sini. Jadi tarik ke atas, potongnya ini, tarik ke sana, dapat F. Setelah dapat F, baru kita gunakan rumus untuk menghitung debit kita tadi, yang ini ya, F yang ini yang kita peroleh. F ini kita peroleh, maka nanti HF-nya ini itu bisa kita peroleh dengan menetapkan berapa besarnya diameter tadi. Nah, setelah itu harus dicek ke Reynolds number-nya kembali. Itu yang saya bilang tadi, harus dilakukan simulasi. Dengan diameter yang kita ketahui dan velocity yang diketahui, dengan air yang diketahui, dapat Reynolds number-nya. Dengan Reynolds number ini kita kembalikan E per D, apakah betul dapat F sekian. Kalau tidak, masukkan lagi nilai itu, hitung lagi balik, gunakan lagi grafik ini sama grafik ini yang dua, sehingga akhirnya kita dapatkan besaran yang konsisten antara F, Reynolds number, dan E per D dan jenis pipa. Jadi dapat diameternya, dapat debitnya. Jadi dengan demikian maka kita peroleh desain penstock yang kita pergunakan untuk PLTA kita. Jadi ini adalah desain dari penstock ini. Itu adalah bagian yang penting, karena semua sih penting, tetapi ini harus hati-hati karena tidak bisa sekali hitung langsung dapat. Anda harus lakukan
trial and error dengan menggunakan dua grafik ini dan mendapatkan besaran dari diameter pipa sesuai dengan tinggi energi dan debit yang kita mau dapatkan. Nah, jadi saya kira ini adalah merupakan rekapitulasi dari section tadi ya, supply section, yaitu dari mulai dam sampai turbin. Jadi di sini tadi ada pintu, ini ada channel, di sini ada penstock, kemudian garis energinya HGL-nya ini yang kita gunakan ya, ada delta HF-nya ini. Nah, dari sini kemari inilah yang memutar turbin. Jadi dengan demikian maka forby-nya sudah kita desain, channelnya kita desain, pintunya kita desain, maka kita sudah dapat berapa besar energi yang bisa dihasilkan sesuai dengan rumus energi yang saya sebutkan pada pertama kali kita kuliah. Nah, dengan demikian maka di supply section ini sudah bisa kita pahami, nanti bisa kalian ulang-ulang ini supaya bisa memahami apa artinya supply section. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Selanjutnya kita akan mulai di tail race, yaitu mulai dari turbin ke arah pembuangan. Maka bangunan tenaga air kita ini akan ke sana dan akan saya tambahi sedikit nanti dalam sesi-sesi berikutnya berkenaan dengan cara memilih debit ya yang bisa kita gunakan untuk PLTA ini supaya dia berfungsi secara optimum. Saya kira sekian yang bisa kita bicarakan pada kesempatan ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam.